Oke, sekarang kita lanjut ke materi replacement policy yang terakhir, setidaknya di slide ini, yaitu page buffering. Oke, tadi kan kita udah bahas LRU, ada Vivo, terus ada cloud policy. Nah, sekarang ini termasuk teknik tambahan ya, namanya page buffering. Jadi ada pertanyaan nih, apa kekurangan algoritma LRU dan clock dibandingkan dengan Vivo? Nah, jawabannya itu yang pertama, kok dia lebih kompleks sehingga overhead lebih tinggi. Ya, ini terjadi karena kalau di Vivo, dia kan cuma pengen tahu batch mana yang paling dulu masuk. Sedangkan kalau LRU, dia juga harus tahu batch mana yang paling lama tidak digunakan. Berarti kan LRU tuh perlu mencatat riwayat penggunaan patch. Terus kalau di clock itu juga perlu nyimpen dan memeriksa bit tambahan kayak use bit atau modify bit. Jadi LRU dan clock itu bisa lebih baik sih dalam mengurangi page fault, tapi membutuhkan mekanisme tambahan. Nah, mekanisme tambahan ini itu namanya overhead. Overheadnya lebih tinggi. Nah, terus yang kedua, mengganti patch yang telah diubah itu cost-nya atau biayanya itu lebih tinggi daripada mengganti patch yang belum diubah. Ya iya dong, karena kan kalau ganti patch yang belum diubah ya timpa aja tanpa perlu proses tambahan. Apa itu proses tambahannya? Disimpan dulu ke disk, ke memori sekunder gitu. Biar apa? Datanya sama, sama yang di RAM. Nah, terus lanjut nih. Patch buffering merupakan pengembangan algoritma Vivo. Jadi, ide utamanya itu patch yang akan diganti itu nggak langsung benar-benar dibuang atau ditimpa. Sebaliknya, patch itu dimasukkan dulu ke daftar tertentu. Jadi, kalau dengan kata lain, sistem operasi tuh nggak langsung bilang patch ini tuh diganti, hapus saja. Enggak ya. Tapi sistem tuh bilang kalau patch ini akan saya keluarkan dari penggunaan aktif. Tapi cara fisik saya masih simpan dulu deh di memori gitu. Jadi seakan-akan disisihkan sementara. Nah, kenapa disebut buffer? Buffer kan tempat penampungan sementara. Jadi kalau dalam patch buffering, itu sistem menyediakan sejumlah kecil frame yang statusnya selalu bebas atau siap digunakan. Nah, frame-frame ini itu berfungsi seperti catch patch gitu. Nah, ini maksudnya apa? Ya, frame ini tuh membantu agar sistem tidak harus selalu langsung melakukan operasi disk setiap kali ada patch yang diganti. Nah, ini poin berikutnya, patch akan diganti tidak langsung ditimpa atau di copy ke hard disk, tapi dimasukkan ke daftar patch bebas untuk patch yang belum diubah. Iya, karena patch-nya belum diubah, maka isinya masih sama dengan yang ada disk kan. Jadi ya patch ini tuh masih dianggap aman, dianggap aman untuk diganti kapan aja. Nah terus eh, dimasukkan ke daftar patch diubah untuk patch yang telah mengalami perubahan. Jadi misal nih patch B udah diubah. Nah patch B itu akan dikeluarkan dari proses aktif. Nah, patch B itu dimasukkan ke daftar patch diubah. Nah, karena patch B itu sudah berubah, maka nanti patch ini itu perlu ditulis kembali ke hard disk. Tapi penulisan ini itu tidak harus langsung dilakukan pada saat patch fault terjadi. Jadi sistem tuh bisa nunda dan nulis patch itu ke disk pada waktu yang tepat. Nah, ini yang membantu mengurangi beban input-output secara langsung ya. Nah, terus poin berikutnya, secara fisik lokasi page masih tetap berada di memori.
Maksudnya, ya walaupun patch tersebut itu udah nggak dianggap sebagai bagian aktif dari resident set, tahu kan resident set itu apa namanya? Patch yang masih ada di RAM. Jadi tadi meskipun patch itu sudah nggak dianggap sebagai bagian aktif dari patch yang ada di RAM, isi patch itu belum langsung dihapus dari RAM. Patch itu masih ada secara fisik. Nah, ini penting karena ya ada kemungkinan patch yang baru aja dikeluarin ternyata dibutuhin lagi. Kalau patch itu masih ada di memori, ya sistem kan nggak perlu ngambil dari disk. Sistem cukup mengaktifkannya kembali aja. Jadi dia jauh lebih cepat. Ini contoh sistem operasinya VAX VMS. Nah, ini kelebihan yang tadi ya, mengurangi operasi input-output. Itu. Itu kalau patch buffering. Oke, itu.